Pemirsa, sekelompok massa berusaha membubarkan kegiatan Muswilub dan kaderisasi Gerakan Pemuda Ka'bah GPK Jawa Timur di kantor DPW P3 Jawa Timur karena menuding kegiatan ini ilegal. Puluhan orang yang mengaku penyelamat Gerakan Pemuda Ka'bah GPK Jawa Timur berusaha membubarkan kegiatan Muswilub dan kaderisasi Gerakan Pemuda Ka'bah GPK Jawa Timur di kantor DPW P3 Jawa Timur. Kericuhan tak terhindarkan karena massa berusaha untuk masuk. Massa menuding acara ini ilegal dan tidak sesuai dengan keputusan DPP sehingga mereka berusaha untuk masuk ke dalam ruangan. Namun saat masuk ruangan, ternyata acaranya sudah berakhir. Emosi massa pun mereda setelah perwakilan mereka diterima oleh pengurus. Sementara itu, Ketua Gerakan Pemuda Ka'bah Jawa Timur, Mujtahidor Ridho, menilai aksi ini kalah penting dibandingkan upaya untuk memenangkan pemilu 2024. Masih gini-gini terus, nah ini makanya kerja keras kita, oleh karena itu fokus di situ akan lebih baik daripada kita menghabiskan energi terus untuk hal-hal yang sifatnya. Usai audiensi dengan pengurus, massa akhirnya membubarkan diri. Gerakan Pemuda Ka'bah merupakan organisasi sayap dari Partai Persatuan Pembangunan. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Pemirsa, mahalnya harga kedelai berdampak besar terhadap pelaku usaha kecil menengah UKM di Lembang, Kabupaten Bandung Barat. Akibatnya sejumlah penjual tahu goreng di kawasan wisata terancam gulung tikar. Pelaku usaha tahu goreng di kawasan wisata di Lembang, Kabupaten Bandung Barat mengeluhkan mahalnya harga kedelai yang mencapai Rp13.000 per kilogram. Akibatnya, pedagang alami kerugian meski sektor wisata mulai bangkit dari pandemi. Untuk bertahan, pelaku usaha tahu mengurangi produksi. Kondisi ini tentu mengurangi omset penghasilan dari biasanya. Pelaku usaha tahu goreng terancam gulung tikar karena tingginya harga kacang kedelai. Kita sih mencoba bertahan ya. Kalau misalnya untuk menaikkan harga juga kita agak hati-hati sekali karena kan daya beli juga masyarakat kan sekarang. Kalau misalnya kalau omset sih kita lebih ke arah kalau daya beli turun pasti omset ada penurunan. Cuman kita itu secara margin pasti turunnya jauh, Pak. Sementara, distributor kacang kedelai di Jalan Prabu Gajah Agung, Bojong Ciakar, Kecamatan Sumedang Utara, Sumedang, Jawa Barat, ikut terkena imbas naiknya harga kedelai. Akibatnya, para distributor terpaksa ikut menaikkan harga kacang kedelai bagi para perajin dan pengusaha tahu tempe. Hampir naik 30%, samping sekarang tuh harga bahan baku yang lain udah pada naik, jadi pengrajin tuh agak keberatan juga karena margin mereka semakin tipis. Sekarang tuh pengrajin akhirnya jadi memproduksi juga, mau besar takut rugi, sekarang sedikit akhirnya juga kebingungan mereka akhirnya. Kenaikan harga kacang kedelai cukup signifikan. Dari harga Rp10.000 kini mencapai Rp13.000 per kilogram. Kenaikan ini berdampak pada berkurangnya konsumen dan omset yang didapat menurun hingga 70%. Tim Liputan iNews melaporkan. Memanfaatkan lahan kosong di sekitar masjid, pengurus Masjid Al-Akbar Surabaya menanam berbagai macam sayuran dan buah-buahan. Nah, hasilnya akan dibagikan kepada warga dan juga jemaah, diantaranya mangga, melon, jeruk, lemon, sawi, tomat, dan juga bermacam sayuran dan juga buah lainnya. Hal ini tentunya disambut dengan bahagia oleh warga karena bisa menikmati hasil panen. Memiliki lahan terbatas bukan berarti tidak bisa melakukan kegiatan pertanian. Masjid Al-Akbar Surabaya memanfaatkan lahan kosongnya untuk bercocok tanam. Tanaman urban farming atau tanaman di perkotaan memanfaatkan lahan terbuka untuk bercocok tanam, diantaranya tanaman buah melon, sawi, lombok, dan berbagai sayuran serta buah lainnya. Tentu saja hasilnya tidak sedikit untuk lahan seluas 2.000 meter. Warga sekitar dan jamaah merasakan hasil panennya secara gratis. Bersyukur banget bisa merasakan hasil panennya. Panennya? Iya. Gratis ini Bu ya? Iya, gratis tis. Berapa ini Bu? Apa? Ambil berapa ini? Ambil sekilo kayaknya ini. Dibuat apa nantinya ini? Buat rujak.
Dengan adanya tanaman ini, pihak masjid berharap agar masjid-masjid yang memiliki lahan terbatas bisa melakukan hal yang sama untuk memanfaatkan sebagai tempat bercocok tanam. Hasilnya bisa bermanfaat untuk orang lain, khususnya jamaah maupun warga setempat. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Untuk mengetahui suasana Masjid Al-Akbar Surabaya sudah bersama kami Helmi Muhammad Nur, Humas Masjid Al-Akbar Surabaya. Selamat siang Pak Helmi. Selamat siang Mas Wilson, Mbak Syafa. Baik Pak Helmi, inspirasinya dari sehingga membuat ada taman seperti itu, urban farming di halaman masjid ini dari mana Pak? Pertama, kami memang selama ini banyak membuat atau mencari literasi kan, baik di luar negeri maupun dalam negeri. Kira-kira kalau lahan kosong dimanfaatkan yang baik untuk apa ya? Nah, setelah kami dapatkan banyak referensi, kami juga pernah ke Hong Kong dan sebagainya, akhirnya kami putuskan lahan ini harus kita buat menjadi lahan yang produktif. Kalau dulunya dibuat tempat pembuangan sampah, orang Surabaya bilang tempat rongsokan gitu kan, dibuang akhirnya menjadi sarang nyamuk, kemudian sesuatu yang tidak indah dipandang. Kami ubah dengan teman-teman anak-anak muda, anak-anak remaja masjid yang selama ini peduli dengan masjid. Ayo bagaimana kalau lahan seluas 2000 meter persegi dan lokasinya strategis di exit tol kita gunakan untuk urban park. Yeah. Alhamdulillah uji coba kita lakukan terus, kurang apa kita lakukan. Sekarang ternyata hasilnya luar biasa dan membuat masjid semakin indah. Jamaah juga senang, masyarakat juga makin banyak datang ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Itu yang salah satu manfaat yang luar biasa ketika kami memiliki urban farming. Itu Mbak Syafa. Ya, sudah berapa lama kegiatan bercocok tanam ini dilakukan Pak Helmi? Idenya sejak pandemi. Waktu itu kan memang masjid sangat kosong ya. Kosong, kemudian hampir 2 tahun. Kira-kira apa ya yang kita bisa lakukan ketika pandemi ini? Alhamdulillah 2 tahun kita lakukan, berbagai macam tanaman kita lakukan, akhirnya juga bisa berhasil. Nah, yang terbaru di kawasan urban farming ada namanya greenhouse. Greenhouse itu luasnya sekitar 11 kali 26, kita tanami golden melon. Greenhouse ini usianya hingga panen sekitar 70 hari. Ini adalah tanaman perdana. Insya Allah sekarang masuk ke usia 45 hari. Kemudian perkiraan panen sekitar tanggal 5 sampai 10 November. Itu Mbak Syafa. Baik Pak Helmi, ini kan dibagikan secara gratis kepada warga. Lantas seperti apa pengaturan dananya Pak? Supaya ketika untuk menanam dan juga merawat ini kan juga diperlukan dana. Alhamdulillah ketika kami menginisiasi ini banyak donatur yang kemudian datang ke masjid. Mas boleh nggak nih saya nyumbang ini, ada bibit nih, ada lombok, ada terong, macam-macam. Ada yang donasi berupa bibit, ada yang berupa uang. Nah, dari donasi jamaah inilah kemudian kita kembalikan lagi. Yang lain juga Mas Wilson dan juga Mbak Syafa, Al-Akbar memang tahun-tahun ini sejak pandemi lagi punya semangat baru untuk mewujudkan tagline masjid ramah lingkungan dan juga ramah milenial dan Gen Z. Selama ini kan teman-teman Gen Z, kemudian milenial, saya lihat kurang ya untuk ke masjid itu kan. Nah, akhirnya kita bikin referensinya agar mereka datang ke masjid sambil sholat dan juga sambil bisa selfie di area urban farming. Baik, terima kasih Pak Helmi Muhammad Nur. Semoga tanaman di Masjid Al-Akbar kian subur dan bisa terus memberikan manfaat untuk masyarakat sekitar. Amin. Terima kasih semuanya. Pemirsa, sedikitnya 22 orang tewas dalam ledakan yang terjadi di tambang batu bara di Turki Utara Jumat malam waktu setempat. Sementara hingga kini masih puluhan orang yang terjebak di dalam tambang. Selengkapnya akan hadir usai jeda, pemirsa. Tetap bersama kami.